Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema manfaat firman Allah. Kita akan melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14, 15, 16, dan 17 saya baca firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini merupakan dorongan dari Rasul Paulus kepada Timotius untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan yang dimilikinya sejak muda. Di mana Timotius sudah belajar banyak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang dipelajari pada saat itu adalah Perjanjian Lama. Dan Injil Yesus Kristus yang membawanya kepada pemahaman yang benar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa lihat itu di ayat 14 sampai ayat 15. Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Walaupun, 2 Timotius 3, maksudnya 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lewat Lois sebagai neneknya, Eunike sebagai ibunya, mereka juga berperan penting dalam pertumbuhan iman dari seorang Timotius. Dan bagaimana dia dengan teguh tetap berpegang pada firman Tuhan. Nah, kita lihat segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, kita melihat di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan ini adalah perkataan Allah sendiri. Petunjuk-petunjuk dari Allah yang diilhamkan atau dihembuskan oleh Allah sendiri kepada nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Tulisan juga ini adalah pengajaran Injil Yesus Kristus oleh rasul-rasul atas dorongan Roh Kudus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 katakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, mereka tidak berbicara dengan kehendak mereka sendiri, tetapi mereka berbicara atas dorongan dari Roh Kudus. Oleh Tuhan yang memberikan pesan itu kepada mereka untuk mereka bisa sampaikan. Nah, kita lihat, dan tulisan-tulisan ini yaitu firman Allah memang bermanfaat atau berguna. Dalam bahasa Yunani pakai kata opelimos yang berarti menguntungkan. Menguntungkan bagi kehidupan rohani kita untuk tetap terarah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Kita lihat apa manfaat dari firman Allah. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, itu mengajar. Kata mengajar dalam bahasa Yunani pakai kata didaskalia, yang berarti doktrin. Sesuatu yang meyakinkan orang untuk tetap pada pendirian yang teguh, pada ajaran yang diterima dengan jaminan penuh. Jadi firman Allah ini mengajar, ya, mendoktrin setiap umat-umat Tuhan. Karena firman ini berkuasa, dia menanamkan ajaran doktrin yang benar tentang keselamatan dan hukuman yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus
sebagai penguasa alam semesta. Dia memberikan jaminan keselamatan kekal bagi yang tetap tinggal di dalam Dia. Firman mengajar, dan itu menguntungkan bagi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan, berbahagialah orang yang diajar oleh firman Allah. Itu keuntungan besar dalam hidupnya, untuk iman, untuk rohani kita. Hal itu juga adalah tanda Allah mengasihi kita. Kalau kita melihat di dalam Amsal 3 ayat 12 katakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tuhan mengajar orang yang dikasihi. Tuhan memberikan doktrin kepada orang yang dikasihinya, menanamkan ajaran yang benar kepada orang yang dikasihinya, supaya dia tetap ada di dalam kebenaran yang menyelamatkan. Yang kedua dikatakan menyatakan kesalahan. Artinya supaya kita sadar akan dosa dan menjauhinya. Karena dosa tidak membawa keuntungan, hanya merugikan hidup kita. Kalau kita melihat ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia sudah berkata kepada murid-murid, aku akan memberikan engkau seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah penolong bagi umat Tuhan. Dia menginsafkan orang akan kesalahan, apa yang benar dan tidak benar. Dan firman Allah adalah sarana yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menyadarkan orang akan dosa. Kita lihat Mazmur 51. Di ayat yang pertama dikatakan, untuk memimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ketika Daud melakukan dosa perzinahan, Nabi Nathan diutus Tuhan untuk menegur dia. Ada pesan, ada firman yang datang kepada Daud, menegur dia, menyatakan kesalahannya. Dan kita lihat Daud menyadari kesalahannya, bahwa dia telah berdosa di hadapan Allah, dan dia menyesali dosa-dosanya. Ada pengampunan, tapi memang ada konsekuensi dari dosa yang harus dialami oleh Daud. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Namun hal yang terpenting kita bersyukur karena kita punya firman Tuhan yang selalu menyatakan kesalahan kita, menegur kita. Itu sebabnya kita harus peka. Kalau kita peka, ada pengampunan. Tapi kalau orang tidak peka dengan firman Tuhan, ya, dia akan mengalami hukuman, sebab upah dosa adalah maut, penghukuman. Bersyukur ada firman Allah yang selalu menegur kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Karena dia mau kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di hadapannya. Yang ketiga, manfaat dari firman Allah, dia memperbaiki kelakuan. Firman Allah dengan kuasanya memberikan kemampuan, ya, kepada kita untuk berubah, ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik menjadi baik, ya. Saya katakan ini manfaat yang menguntungkan kehidupan kita adalah firman Allah itu memperbaiki kelakuan. Maksudnya dia memberikan kita kekuatan karena dia berkuasa. Jadi firman Allah itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi ada kuasa. Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita semakin hari semakin berubah, meninggalkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, mungkin perkataan yang tidak baik, untuk kita menjadi lebih baik, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat kita lihat firman Allah, manfaat dari firman itu mendidik. Bahasa Yunani pakai kata paideia yang berarti mengasuh, memelihara, menyucikan. Jadi kita lihat, ya, firman Allah ini mendidik. Firman Allah ini mengasuh kita. Firman Allah ini memelihara kita. Dia menyucikan kita kepada kebenaran,
Nah, kata kebenaran ini memakai kata dikaiosune yang berarti bijak atau berhikmat. Hal yang ada pada Timotius karena pekerjaan dari firman Allah. Di ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat, yang memberikan dia menjadi orang yang bijak. Kita bersyukur kita punya firman Allah yang mendidik kita, yang mengasuh, memelihara kita, menyucikan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bijak. Menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang berhikmat. Yang selalu menggunakan akal budinya dalam mengucapkan perkataan dan dalam tindakan. Supaya perkataan kita, perkataan yang baik, memberkati, menguatkan, bukan perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tindakan kita memberkati orang, tindakan kita disukai oleh banyak orang. Terlebih kepada Tuhan tentunya. Ada firman yang akan memelihara kita, yang akan menyucikan kita, menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Amsal 14 ayat 16a katakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Ayat 17 ya, dari 2 Timotius 3 ayat 17 katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu hidup di dalam persekutuan dengan firman-Nya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh nikmati sampai hari ini. Kami tetap kuat, sehat, kami percaya semua hanya kemurahan Tuhan. Kami boleh bersekutu lagi dengan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu mengajar kami Tuhan, mendidik kami, menyadarkan kami akan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan tujuan supaya kami selalu menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami, jemaat Tuhan, diperlengkapi terus oleh firman-Mu. Tolonglah keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati kami, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.